Wabil jannati syiti. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang perempuan melaksanakan 4 perkara. Apa 4 perkara? Nabi bilang, 1, catat ibu-ibu. Catat. Yang pertama kata Nabi, apabila perempuan melaksanakan sholat 5 waktunya dengan baik dan sempurna. Apa yang pertama-tama ibu-ibu? Sholat 5 waktu. Alhamdulillah di sini pada sholat benar. Insyaallah. Jalanin sholat 5 waktu kita ibu-ibu di awal waktu. Usahakan berjamaah. Habib, saya di rumah kadang sendiri gitu. Biasain dengan suaminya itu sholat berjamaah. Kalau suaminya kerja sama anaknya, keluarga begitu. Habib, Masya Allah suami saya sih rajin sholatnya di masjid, cuman saya di rumah sendirian. Pesan sama suaminya, sholatnya 2 kali gak apa-apa. Iya, pahalanya besar. Banyak orang-orang soleh gitu ke ibu-ibu, sholat di masjid tetap, habis sholat di masjid langsung pulang ngejar untuk mimpin sholat dengan istrinya, dengan anak perempuannya atau dengan ibunya. Itu pahalanya gede. Banyak wali-wali kayak begitu ibu-ibu, bapak-bapak begitu. Dan mereka kalau ditanya punya amal soleh, enggak, amal solehnya nih dia membina rumah tangganya dengan seperti itu. Sholatnya 2 kali emang berat, tapi pahalanya besar. Itu tanda cinta seorang suami, seorang ayah kepada keluarganya. Iya kan? Nah, biasain ibu, kalau emang bisa sholat berjamaah dengan sempurna, ajak suami. Kalau memang suaminya sibuk, ini kan hidup bertetangga, ya. Perempuan saling bertetangga, bilang sama temannya, sama tetangganya, ayo kita sholat bareng yuk, temenin saya nggak ada yang nemenin. Begitu. Jadi dapat pahala. Dan begini tujuan kita hidup bertetangga, saling bahu-membahu, bukan cuma arisan aja, ya ibu-ibu, tapi kita juga saling bahu-membahu dalam sholat berjamaah, dalam dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu yang pertama ibu-ibu. Terus juga nggak kalah pentingnya tentang sholat, anak-anak kita di rumah wajib diperhatikan sholat 5 waktunya ibu-ibu. Wajib diperhatikan sholat 5 waktunya. Mereka pergi kemana, tanyain udah sholat belum. Pergi sekolah, pergi kemana pekerjaannya, ke pasarnya, ke tokonya, atau jalan aktivitasnya, ingetin sholatnya. Anak gadisnya juga kalau berjalan kemana, ya suruh bawa mukenanya, jangan luput dari sholat. Nabi bilang perempuan yang pertama tuh sholat 5 waktunya. Tuh tiket pertama ke surga ibu-ibu. Cuman ini satu paket, nggak bisa dipisah satu sama lain. Yang pertama saya bilang sholat. Yang kedua ibu-ibu, Nabi bilang wasamat syahraha, puasa Ramadannya benar. Alhamdulillah semuanya pada puasa. Ramadan juga insya Allah bentar lagi Allah kasih panjang umur, bakal kita bisa dapetin Ramadan dalam keadaan sehat afiat. Nah cuman saya mau ingetin, biasanya kalau ada perempuan tuh kan ada halangannya. Yang masih punya utang kejar dari sekarang ibu-ibu. Jangan nunggu Ramadan datang baru deh buru-buru ngejar. Jangan, dari sekarang mumpung waktu masih ada, bagi waktu untuk bayar utang puasanya kita, sehingga kita puasa kita jalani dengan sempurna. Nabi bilang yang kedua, puasa dengan sempurna. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Terus yang ketiga, ini 2 mudah banget kan ibu-ibu ya, mudah banget ya Allah, tinggal 2 lagi nih. Agak berat dikit yang 2 begitu, tapi sih ringan aja. Yang ketiga kata Nabi, wa hafizat farjah, dia jaga kemaluannya dari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Artinya dia jaga kehormatannya, dia jaga kemaluannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia tutup auratnya, dia jaga amanat antara dia dengan suaminya, ya, dia tutup auratnya, dia pelihara dirinya dan keluarganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu yang ketiga. Saya rasa alhamdulillah kita semuanya juga jaga diri kita dari hal semacam itu ibu-ibu. Ini yang ketiga. Yang keempat kata Nabi, wa ta'at zaujaha, taat dan patuh kepada suaminya. Nah ini kadang nyebelin bu ya, nggak apa-apa, nyebelin dikit ibu-ibu ya, tapi sorga dari Allah Ta'ala. Sabarin dikit, dikit. Kita sama laki, ya emang begitulah kehidupan. Kita nggak bakal kenal nikmatnya sehat kalau kita nggak sakit ibu-ibu. Kita nggak bakal kenal nikmatnya sehat kalau kita nggak sakit. Kita juga nggak bakal kenal
nikmatnya harta kalau kita nggak pernah melalui saat kita nggak punya harta, ya kan? Demikian juga kita nggak bakal nikmatin indahnya kehidupan berumah tangga kecuali ketika ada gangguan-gangguan, bukan gangguan sih, proses semacam itu. Ketika ada proses semacam itu, kita baru berasa, oh ternyata kebahagiaan itu, senyuman itu harganya luar biasa, ya kan? Itu semuanya proses. Dan bapak-bapak juga sabar kalau bininya ngambek, ya sabar. Emang begitulah kebahagiaan. Coba kalau bapak-bapak pikul kerjaan yang dipikul sama istrinya, kasusnya sama, bakal ngambek juga bapak-bapak, iya bu ya? Iya, bayangin ngurusin anak 24 jam, sebelum subuh udah bangun, ya habis subuh udah kagak tidur lagi, siapin anak bakal sekolah, ya, terus lain dari itu anaknya sekolah, suaminya bekerja, belum istirahat, bersih-bersih rumah, masak sarapan, cuci baju, nyetrikai baju sampai tuh pinggang pegel. Ya, aduh, udah nggak terusin dah. Tapi intinya mereka layak untuk dihargai. Maka itu bapak-bapak kalau istrinya ngambek dikit, udah itu udah jawaban.